sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam acara Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Helda Puturuhu, yang saat ini sedang melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Eklesia Tebing Tinggi, Pospelkes Sion Merlum Jambi. Hari ini sebelum kita melangsungkan serangkaian aktivitas, kegiatan, bahkan pekerjaan kita, mari kita bersama-sama mendasari kehidupan beriman kita dengan membaca dan merenungkan sebagian dari keindahan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, di pagi hari ini sebagai anak-anak-Mu kami mengucap syukur karena Tuhan masih menghembuskan nafas dalam perjalanan kehidupan setiap kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan kami untuk menjalani dan menikmati hari yang baru. Di saat ini Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, pada saat kami akan melakukan serangkaian aktivitas pekerjaan kami bersama-sama mau mendasari kehidupan kami dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memohon Roh-Mu yang kudus, kiranya dengan setia menuntun dan menolong kami untuk dapat memahami bacaan Alkitab di pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, dengan tuntunan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan melaksanakan kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Surat Galatia, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bila sahabat GPIB yang terkasih telah mendapatkan bacaan Alkitab kita di pagi hari ini, mari kita membacanya bersama-sama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dalam sebuah hubungan, kita seringkali mengenal sebuah konsep yang cukup populer yang bernama take and give. Sederhananya, take and give adalah konsep memberi dan menerima. Contohnya, saya memberikan perlakuan yang baik kepada orang lain dengan harapan someday, suatu hari nanti, saya juga akan menerima perlakuan baik dari orang tersebut. Atau contoh lainnya, memberikan pertolongan kepada orang lain, membuat kita mengharapkan orang yang kita tolong juga suatu hari nanti akan menolong kehidupan kita.
atau membuat kita berharap bahwa suatu hari kita akan menerima balas budi pertolongan dari orang yang telah kita tolong itu. Sadar atau tidak sadar, konsep take and give umumnya membuat kita berpikir bahwa apapun yang saya lakukan untuk orang lain seharusnya akan selalu dibalas oleh orang lain. Oleh karena itu, mungkin ada dari kita yang seringkali berbuat baik dengan sebuah tujuan, dengan sebuah motif bahwa saat kita berbuat baik, orang lain harus membalas perbuatan baik kita. Saat kita berbuat baik, saya harus menerima kembali apa yang saya perbuat untuk orang lain. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini juga berbicara sedikit banyak mengenai konsep take and give yang seringkali dipikirkan dan dilakukan oleh orang-orang Kristen Yahudi. Konsep take and give yang mereka yakini adalah pada saat mereka mematuhi dan menjalankan hukum Taurat dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kehidupan mereka. Pada saat mereka mampu melakukan berbagai hal dalam hukum Taurat, orang-orang Kristen Yahudi percaya bahwa keselamatan telah mereka dapatkan. Dengan situasi yang terjadi saat itu, sahabat GPIB yang terkasih, sulit rasanya bagi orang-orang Kristen non-Yahudi untuk masuk dan beradaptasi dengan kehidupan jemaat di kala itu. Karena orang-orang Kristen Yahudi menganggap bahwa mereka, orang-orang Kristen non-Yahudi, tidak akan mendapatkan keselamatan karena mereka tidak mampu menjalankan hukum Taurat. Boro-boro menjalankan hukum Taurat. Mungkin saja mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal hukum Taurat. Kalau mereka saja tidak tahu, apalagi mereka mau menjalaninya. Nah, hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra yang terjadi di jemaat, dan saat itu Paulus yang mengetahui kondisi yang demikian menyapa jemaat di Galatia dan mengatakan kepada mereka untuk tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Menurut Paulus, selama ini jemaat Galatia telah banyak hidup dalam pemberitaan Injil. Selama ini jemaat Galatia telah menerima Roh yang menuntun kehidupan mereka. Namun sangat disayangkan bahwa jemaat Galatia tidak mengindahkan pemberitaan Injil itu. Jemaat di Galatia tidak mengindahkan Roh yang menuntun mereka karena saat itu mereka tetap tidak menerima dan mempersalahkan mengenai orang-orang Kristen non-Yahudi yang tidak menjalani hukum Taurat. Situasi ini akhirnya membuat Rasul Paulus menjelaskan pendapatnya bahwa sejak semula, sejak dalam kehidupan Abraham, Allah pun menerima atau membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi karena Allah melihat iman percaya mereka kepada Allah. Allah bukan hanya melihat mereka yang mampu menjalankan hukum Taurat tanpa celah, namun perlu digarisbawahi bahwa Allah menerima dan membenarkan setiap orang yang beriman kepadanya. Oleh karena itu Paulus simpulkan bahwa setiap orang yang menjadi percaya, yang beriman kepada Allah, hidupnya akan diberkati bersama-sama atau sama seperti Abraham. Sahabat GPIB yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui bacaan Alkitab kita di pagi hari ini, mari kita belajar untuk yang pertama, memahami bahwa keselamatan bukan hanya konsep take and give semata, di mana kita pahami bahwa saat kita berbuat baik, saat kita menjalankan segala aturan yang berlaku, kita menerima keselamatan di dalam hidup ini. Ada mungkin dari kita yang setiap hari selalu berbuat baik, ada dari kita yang setiap hari mungkin rajin mengikuti melaksanakan tata gereja dengan tujuan agar Tuhan lihat, ini loh Tuhan, saya sudah patuh, saya sudah menjalankan hukum yang berlaku, oleh karena itu Tuhan tolong kasih saya keselamatan. Seringkali kita melakukan hal yang demikian, kita berpikir hal yang demikian di dalam hidup ini. Namun perlu diingat
bahwa keselamatan itu adalah God given, pemberian dari Tuhan. Keselamatan bukan diperoleh berdasarkan pada patuhnya kita pada aturan, atau bukan hanya diperoleh berdasarkan pada hukum yang berlaku. Bukan hanya didapatkan karena perlakuan baik kita kepada orang lain, karena sesungguhnya keselamatan itu telah tersedia sejak semula, dan itu hasil dari inisiatif Allah dalam kehidupan umat yang Ia ciptakan. Oleh karena itu, marilah sahabat GPIB yang terkasih, kita memahami bahwa keselamatan bukanlah konsep take and give semata, namun keselamatan adalah pemberian hadiah, inisiatif dari Tuhan untuk umatnya. Oleh karena itu, marilah kita juga belajar yang kedua untuk menghargai God given, menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Kadang manusia suka sekali take something or take someone for granted. Artinya manusia sudah tidak lagi menghargai sesuatu atau seseorang karena itu adalah hal yang biasa. Sudah sewajarnya hal itu atau orang itu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan demikian, kadang manusia suka berpikir bahwa keselamatan yang sudah diberikan Tuhan itu adalah hal yang wajar diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita seringkali tidak lagi menghargai Tuhan dalam hidup ini. Karena keselamatan sudah kita terima, kita sudah menganggap bahwa keselamatan itu adalah hal yang biasa. Sehingga kita lebih suka mengabaikan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Benar bahwa keselamatan telah kita peroleh dari Tuhan, namun bukan berarti manusia jadi seenaknya di dalam hidup ini dengan pemikiran bahwa buat apa lagi berbuat baik, kita sudah terima keselamatan dari Tuhan. Buat apa lagi beriman, saya sudah mendapatkan keselamatan kok. Buat apa lagi mematuhi aturan, mematuhi tata gereja, segala hukum yang berlaku, kan Allah telah menjamin keselamatan saya. Paulus dalam penyampaiannya kepada jemaat di Galatia menyatakan bahwa bukan berarti hukum Taurat tidak berguna atau bertentangan dalam hidup umat. Karena dikatakan bahwa hukum Taurat berguna sebagai penuntun dalam kehidupan umat sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sahabat GPIB yang terkasih, Allah menerima, membenarkan kehidupan kita oleh karena iman percaya kita kepadanya. Oleh karena itu, jangan berlaku seenaknya dalam hidup ini, tetapi marilah hargai pemberian Tuhan itu dengan selalu menumbuhkan iman percayamu kepadanya, selalu berbuat baik tanpa ada motivasi yang salah di belakangnya, dan teruslah patuhi segala aturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan ini. Dimanapun Anda berada saat ini, syukurilah keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan dalam perjalanan hidupmu, dan jadilah sahabat-sahabat Tuhan yang menghargai hadiah keselamatan itu dengan tetap hidup beriman kepada Kristus. Tuhan memampukan dan memberkati sahabat GPIB yang terkasih. Amin. Mari kita menutup renungan ini dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari keindahan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau terus-menerus setia mengajarkan kepada kami bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan yang terus-menerus harus kami hargai, kami apresiasi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun dan membimbing kami untuk terus-menerus hidup beriman kepadamu. Terima kasih ya Allah yang sungguh baik. Di pagi hari ini kami akan melanjutkan segala aktivitas, pekerjaan, kegiatan kami. Kami bersama-sama memohon kiranya Tuhan menuntun, membimbing, bahkan memelihara kami
di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Allah, inilah ungkapan syukur dan doa yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian morning call kita di pagi hari ini. Selamat menjalani segala kegiatan dan aktivitas dengan tetap beriman kepada Kristus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori